nyaris jadi milik Liverpool. Federico Chiesa justru gabung Juventus. Winger timnas Italia, Federico Chiesa rupanya nyaris menjadi milik Liverpool sebelum akhirnya memilih gabung Juventus. Raksasa Liga Italia Juventus menjadi pemenang dalam perburuan tanda tangan winger Fiorentina Federico Chiesa. Federico Chiesa resmi bergabung dengan Juventus pada bursa transfer musim panas 2020. Federico Chiesa berlabuh ke Juventus dengan status pinjaman selama 2 tahun. Juventus dapat mempermanenkan status Federico Chiesa lantaran memiliki opsi pembelian senilai 40 juta euro plus 10 juta euro dalam bentuk bonus. Pada tahun pertama peminjaman, Juventus menggelontorkan dana 2 juta euro atau 8 juta euro di tahun kedua saat Chiesa berseragam bianconeri. Pemain berusia 24 tahun tersebut rupanya nyaris bergabung dengan raksasa Liga Inggris Liverpool. Liverpool diketahui telah membuat kesepakatan dengan Fiorentina pada bursa transfer musim panas tahun lalu. Dilansir dari Bolasport.com Calcio Mercato, Liverpool berani melempar tawaran sebesar 70 juta euro kepada Fiorentina. Nominal tersebut disepakati oleh La Viola selaku pemilik Chiesa, akan tetapi Chiesa justru menolak kesempatan bergabung dengan The Reds. Sang pemain lebih memilih berganti kostum dengan juara 36 kali Liga Italia. Fiorentina telah mencapai kesepakatan dengan Liverpool senilai 70 juta euro, kata pakar transfer Nicolo Cesari, dikutip dari Football.com. Namun negosiasi tidak berjalan mulus setelah Chiesa memutuskan memilih pindah ke Juventus, ujar Nicolo. Pada akhirnya Chiesa menjadi tumpuan bagi Juventus di sektor sayap kanan. Putra dari Enrico Chiesa tersebut tercatat sudah mengemas 17 gol dan membukukan 13 assist dari 59 penampilan bersama bianconeri di semua ajang kompetisi. Juventus masih berjuang ke papan atas. Kokoh di belakang, mandul di lini serang. Tak bisa dipungkiri jika performa lini serang Juventus pada musim ini jauh dari kata maksimal. Namun beruntung, Juve masih membantu berkat penampilan apik para pemain di barisan lini pertahanan. Mungkin saja meski Juve lebih sering menang tipis, tapi bisa membawa melaju ke 4 besar klasemen sementara. Juve pun masuk kategori klub terburuk dalam produktivitas penghasil gol. Pasukan yang diasuh oleh Massimiliano Allegri itu hanya mampu mencetak 27 gol yang tergolong paling sedikit di antara tim 10 besar bersama Bologna yang berada di peringkat ke-10. Juventus mencatat paling banyak 2 gol saja dalam satu pertandingan. Hanya ada 2 laga di mana Juve mampu menghasilkan lebih dari 2 gol dalam ajang Serie A, yaitu saat berjumpa Spezia dan Sampdoria. Kemandulan lini serang pun seringkali mengakibatkan si nyonya tua harus silang 3 angka yang berharga. Contohnya saja ketika menjamu Napoli, AC Milan, Sassuolo, dan bahkan saat berhadapan dengan tim promosi seperti Venezia. Namun Juventus tidaklah buruk di semua aspek. La Spezia Signora cukup beruntung karena punya banyak pemain yang bisa diandalkan pada sektor pertahanan. Juventus hanya mencatat 17 kali kebobolan dalam total 19 pertandingan di Serie A musim ini. Penggemar Juventus layak berbangga diri. Mereka menjadi salah satu tim perolehan kebobolan paling sedikit di 10 besar musim ini. Bahkan Juventus masih lebih baik ketimbang AC Milan dan Atalanta yang menempati posisi 4 besar. Seperti yang dilaporkan oleh Tuttosport, Juventus hanya bobol 1 gol dalam 6 laga terakhir. Duet Chiellini dan Bonucci hanya kecolongan ketika berjumpa Venezia, sementara Cagliari, Bologna, Malmo, Genoa, serta Salernitana gagal menghembuskan tembok kokoh Roma itu. Pertahanan solid tersebut juga tidak bisa lepas dari kontribusi sang kiper andalan Wojciech Szczesny. Kiper berdarah Polandia itu melupakan momen blundernya dan memproduksi banyak penyelamatan penting nan gemilang. Pujian yang pantas disematkan pada bek muda Juventus Maciej Delik, meski pada musim perdananya di Juventus tak begitu mulus. Performa Delik musim ini membuktikan bahwa dirinya telah penampilan tekun yang mampu menyerap ilmu para pemain senior di Juventus. Bursa transfer jadi beban klub Juventus siap Lego Arthur ke Arsenal. Juventus dikabarkan telah menawarkan gelandang asal Brasil Arthur ke Arsenal sebagai pemain pinjaman untuk paruh kedua musim 2021-2022 menurut Daily Mail pada hari Minggu. Arthur Melo menjalani musim keduanya bersama bianconeri sejak didatangkan ke Barcelona pada Juni 2020 dengan kontrak 5 tahun dan nilai transfer total 80 juta euro.
Namun, pemain berusia 25 tahun tersebut kesulitan untuk mendapatkan waktu bermain musim ini dengan hanya mencatatkan 9 kali penampilan untuk Juventus di berbagai ajang kompetisi. Sejauh ini Arthur telah tampil 41 kali untuk Juve sejak bergabung dengan dua-dua di antaranya Serie A, hanya berhasil mencetak 1 gol. Juventus dikabarkan siap untuk meminjamkan Arthur ke klub lain agar dia mendapatkan waktu bermain yang banyak dan mendapatkan pengalaman lebih banyak. Selain Arsenal, Juve juga menawarkan Arthur ke Paris Saint-Germain untuk dipinjamkan selama sekitar 6 bulan. Arthur mengawali karirnya bersama klub Brasil Grêmio, telah 21 kali membela timnas senior serta menyumbangkan 1 gol. Barcelona kemudian mendatangkan sang pemain pada tahun 2018 dan bermain selama 2 musim. Dia mencatatkan 72 penampilan di semua kompetisi dengan mencetak 4 gol di klub Catalunya tersebut. Federico Bernardeschi, Juventus bukan Real Madrid. Federico Bernardeschi mengaku senang bisa membantu Juventus mengalahkan Cagliari, namun ia menegaskan Bianconeri tak bisa bermain arogan layaknya Real Madrid. Juventus berduel lawan Cagliari di pekan ke-19 Serie A 2021-2022 di Allianz Stadium. Pertandingan itu berhasil dimenangkan oleh Bianconeri dengan skor 2-0. Gol pertama Juventus tercipta pada menit ke-40. Gawang Cagliari dijebol oleh Moiskin. Gol kedua Juventus tercipta pada menit ke-83. Sang mencetak gol adalah Lord Bernardeschi. Dan hasil ini tentu saja disambut dengan sangat bahagia oleh Federico Bernardeschi, sebab ia tak cuma membawa Juventus meraih kemenangan. Bagi Bernardeschi, gol ke gawang Cagliari ini menjadi gol pertamanya sejak Agustus 2020 silam bagi Juventus. Saya senang, saya menikmati momen ini, dan saya senang untuk diri saya sendiri dan tim. Penting untuk menang dan senang mengakhiri tahun seperti ini, katanya kepada DAS via Football Italia. Yang penting adalah menemukan sinergi yang tepat sebagai sebuah tim dan saling membantu. Kami harus menemukan keseimbangan ini dan saya pikir kami telah menunjukkannya dalam beberapa pertandingan terakhir, serunya. Lebih lanjut lagi, Federico Bernardeschi mengatakan bahwa Juventus sebelumnya tak bermain sebagai sebuah satu kesatuan. Namun kini hal tersebut sudah berubah. Juve kini tampak lebih kompak. Namun ia memperingatkan rekan-rekannya agar tak bermain seperti Real Madrid. Dulu kami ada sebuah tim, tetapi bukan sebuah grup, kata Bernardeschi. Perlahan kami telah membuat grup, tetapi selama 1,5 bulan terakhir kami menemukan kegembiraan dalam membantu satu sama lain dan berlari untuk rekan satu tim kami. Kami tak boleh bermain arogan, kami harus rendah hati. Kami bukan Real Madrid, sindirnya.